Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, perkenalkan kami dari Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, kami akan menjelaskan apa itu economic value of time dan time value of money. Selamat menyaksikan. Saya Ilham Rizky Andika akan menjelaskan tentang konsep uang. Di dalam konsep uang merupakan alat pembayaran yang vital dalam suatu perekonomian. Namun, terdapat banyak perbedaan antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Di dalam sistem keuangan konvensional, uang merupakan komoditas, seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Ada 4 fungsi uang. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat satu nilai, yang keempat sebagai alat pengukur pembayaran yang tertunda. Nah guys, sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan. Uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri. Ada 3 fungsi uang menurut Islam. Yang pertama, 1, sebagai ukuran harga. Yang kedua, sebagai media transaksi. Yang ketiga, bukan sebagai media penyimpanan nilai. Halo guys, saya Andika dan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan uang sebagai ukuran harga. Uang sebagai ukuran harga adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara keduanya agar dapat diukur dengan keduanya. Di sini juga ada nilai harga. Nilai harga adalah ukuran dari keseluruhan harta, yaitu harta wajib, baik yang bersifat spesifik maupun akurat, di mana tidak meninggi, tidak pula menurun. Sekian dari saya. Nah, adapun uang sebagai media transaksi adalah sebagai media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan adapun fungsi uang yang tidak boleh dijadikan sebagai media penyimpanan nilai, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kemudian disebabkan jual beli, maka muncullah kebutuhan terhadap 2 mata uang. Adapun uang dalam konsep Islam yaitu adalah flow konsep, sedangkan kapital itu stock konsep, yang mana artinya semakin cepat perputaran uang maka semakin bagus. Yang kemudian saving itu harus diinvestasikan ke sektor real, dan sedangkan jika tidak maka bukan hanya tidak mendapatkan return tetapi juga akan dikenakan zakat. Baiklah teman-teman, saya di sini Fitri Ningsi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, bahwa di sini saya akan menjelaskan perbedaan konsep uang menurut Islam dan menurut konvensional. Yang mana di sini ada 4 perbedaan. Yang mana yang pertama yaitu dalam Islam uang tidak identik dengan modal, sedangkan di dalam konvensional uang identik dengan modal. Sedangkan yang perbedaan yang kedua, yang mana di sini dalam Islam uang adalah public good, sedangkan yang di dalam konvensional uang adalah private good. Dan yang perbedaan yang ketiga yaitu di mana di dalam Islam uang dianggap sebagai flow konsep, sedangkan di dalam konvensional uang dianggap stock konsep. Sedangkan yang perbedaan yang keempat, yang mana di sini Islam tidak mengakui uang sebagai komoditas, tetapi Islam hanya mengakui uang tersebut sebagai alat tukar. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dari utilitas yang untuk uang yang lebih di waktu yang sama, di mana di waktu yang akan datang, berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang yang saat ini ia pegang daripada uang yang akan datang, karena manusia hanya diperankan oleh dirinya sendiri, dan itu termasuk hawa nafsunya. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang,
pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga sehingga nilai uang di masa yang akan datang sama dengan nilai uang yang pada masa saat sekarang ini. Pertama, present of inflasi, yaitu adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang tersebut. Yang kedua, preference present constitution of two future consumption, yaitu dasar konsumsi sekarang untuk konsumsi masa depan. Konsep teori value of time. Di dalam teori ini, manusia diakui memiliki banyak kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Di mana dalam memenuhi kebutuhan ini, manusia tidak bebas dalam melakukannya, karena manusia dibatasi oleh syarat-syarat Islam dan juga akidah-akidah yang menentukan bahwa tidak semua memenuhi kebutuhan itu diperbolehkan. Baiklah, di sini saya Rika Rahmawati akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Yang paling penting itu ya antara perbedaan yang paling mendasar antara economic value of time dengan time value of money. Di mana time value of money adalah konsep yang biasa di dalam sistem konvensional, sedangkan economic value of time itu yang konsep yang biasa dipakai pada economic syariah. Di mana perbedaan yang mendasar itu antara time value of money dengan economic value of time adalah pada time value of money peruntukan untuk yang paling mendasar pada saat kontrak itu mereka pada memakai sistem bunga, sedangkan pada economic value of time yang biasa pada economic syariah mereka itu memakai sistem peruntukan pada kontrak itu memakai sistem nisbah atau bagi hasil. Nah, perbedaan yang selanjutnya yang kedua yaitu antara time value of money dengan economic value of time. Pada economic value of time mereka membagi keuntungan itu bisa dengan revenue sharing ataupun bisa dengan profit sharing. Dan pada time value of money mereka itu membagi keuntungan itu dengan sistem bunga yang telah ditetapkan di awal kontrak gitu. Dan disitu sangat jauh berbeda sekali dengan sistem perekonomian syariah atau yang diterapkan oleh economic value of time, karena pada economic value of time waktu itu akan memiliki economic value apabila waktu tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif. Bang, bali bang. Beli apa dia? Kopsus sekali bang. Sekali saya dia. Adik apa dua kau? Sekali sih bang, bisa juga. Tak dia. Bang wek lu. Tak lu. Nanti bang. Aku bang, si bang. Dia terima saya kau. Di bangsa sama bang. Bang, bali bang. Beli apa dia? Kopsus sekali bang. Kau dia yang badu yang beli Kopsus 5 tahun yang lewat ya. Kopsus ada ya doh, Kopmil ada nanya. Kopmil bang, baler itu. Masalah cek bang. Nah dia. Ya ji. 5.000 sih bang. Gua kan doang nak laku buti 5.000 kini nado 10.000. Hah, 10.000? Ala nanya lo bang. Nyawa ada bang? Tuh bang. Sidia. Nah guys, pasti kita udah tahu dong perbandingannya antara economic value of time dengan time value of money. Tentunya tayangan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku perwakilan dari vlog ini mengundurkan diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.